Saat itu John berjalan menuju ruangan kekasihnya dirawat. Selama makan dia makan dengan cepat. Karena dia tidak ingin meninggalkan Samantha terlalu lama sendirian. Setelah makan malam, Alex Jackson membawa Edward bersamanya kembali ke hotel. John membujuk Edward agar mau mengikuti Alex Jackson dan berjanji akan membawa pria kecil itu kembali menemui ibunya besok pagi. Dia tidak akan membiarkan Edward tidur di rumah sakit itu bersamanya. John membuka pintu ruangan itu dengan cepat. Dia sudah tidak sabar menemani kekasihnya kembali. Tapi matanya terbelalak saat melihat ruangan itu kosong. Samantha tidak ada di atas ranjangnya. Kemana wanitanya? John berjalan dengan cepat menuju ke arah ranjang. Hanya ada alat yang tadinya terpasang di tubuh Samantha tergeletak di atas ranjang. John menyisir rambutnya ke belakang, frustasi. Kemana Samantha pergi? Apa ada yang datang dan membawa Samantha saat mereka pergi? John segera memutar langkahnya, keluar dengan cepat dari ruangan itu. Dengan cepat pula pria itu meraih ponselnya, menghubungi Billy. Dia juga berlari mencari perawat untuk bertanya apa ada yang membawa kekasihnya pergi. John berteriak di sana, seperti orang gila. Seharusnya dia tidak meninggalkan Samantha sendirian. Billy berlari ke ruangan itu dengan para medis bersamanya. Mereka tidak percaya jika pasiennya tidak ada. Saat para medis masuk ke dalam ruangan itu, memang tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana pasien mereka? John menggeram marah, memaki para medis di luar sana. Bagaimana keamanan rumah sakit itu? Bahkan keberadaan seorang pasien saja mereka bisa tidak tahu. Para medis kembali berlari, mencari para security sedangkan John kembali masuk ke dalam ruangan itu, duduk di atas ranjang dan tampak frustasi. John juga telah memerintahkan Billy, mencari di setiap sudut rumah sakit. Jika memang ada yang membawa kekasihnya pergi, mungkin masih bisa dicari. Dia juga meminta Billy mengecek setiap CCTV yang terpasang di koridor rumah sakit. John tertunduk lesu, mengacak-acak rambutnya. Siapa yang telah berani membawa Samantha darinya? Jika sampai dia tahu maka akan dia jadikan makanan ikan piranha di sungai Amazon. Tapi sebelum itu, di mana Samantha berada? Suara air di kamar mandi membuatnya bangkit berdiri. Mungkinkah? Dengan cepat pria itu berjalan ke arah kamar mandi. Apa Samantha disekap oleh penculik di dalam kamar mandi? Apakah penculik itu masih bersembunyi di sana? Itu yang ada di dalam pikirannya. John menarik senjatanya, bersiap. Jika benar penculik bersembunyi di sana, maka akan langsung dia tembak mati. Dengan pelan tapi pasti, John mendekati kamar mandi dan menodongkan senjatanya di depannya. Jarinya sudah siap menekan pelatuk senjatanya dan mengeluarkan isinya kapan saja. Dengan cepat John menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. "Hey, who are you?" John begitu kaget saat melihat orang yang berada di dalam kamar mandi. Dengan cepat pria itu menurunkan senjatanya dan menyimpannya kembali. "Baby." Beberapa waktu yang lalu. Saat itu di dalam ruangan VIP yang sunyi, hanya terdengar alat pendeteksi jantung yang berbunyi. Setelah kepergian John dan orang tuanya beberapa waktu, Samantha membuka matanya dan melihat ruangan yang serba putih. Apa dia sudah mati? Edward. Panggilnya. Rasanya tadi dia mendengar suara pria kecilnya. Tidak ada jawaban karena di sana tidak ada siapa-siapa. Dengan susah payah Samantha bangkit dari tidurnya berusaha duduk di atas ranjang. Samantha memegangi bahunya yang terasa sakit dan melepaskan selang yang berada di hidungnya. Selang itu adalah alat bantu pernafasan selama dia tidak sadarkan diri. Samantha menurunkan kakinya, duduk di sisi ranjang. Dia sangat ingin ke kamar mandi.
Samantha mencabut jarum infus yang berada di tangannya dan beberapa alat dari tubuhnya. Setelah itu dia bangkit berdiri dan mulai berjalan ke arah kamar mandi dengan hati-hati. Dia tidak bisa menunggu sampai ada yang datang karena sudah tidak tahan. Saat telah selesai, Samantha berdiri di depan cermin dan melihat dirinya, melihat pelipisnya yang terluka karena dipukuli oleh Franz. Tapi saat itu dia mendengar keributan di luar ruangan, karena tidak terlalu jelas jadi dia tidak memperdulikannya. Samantha membuka bajunya, melihat bahu kanannya yang ditutupi perban dan masih terasa sakit. Sepertinya dia mendapatkan beberapa jahitan di sana. Samantha juga mengusap perutnya yang ditendang oleh anak buah Franz. Untunglah lebam di perut dan wajahnya sudah mulai memudar. Samantha memakai bajunya kembali dan berdiri begitu lama di depan cermin memperhatikan dirinya. Setelah itu dia mencuci wajahnya. Samantha begitu kaget saat pintu kamar mandi terbuka. Dengan refleks Samantha mengangkat kedua tangannya saat melihat senjata tertodong di depan matanya. "John, kau ingin membunuhku ya?" maki Samantha saat melihat pria yang berdiri di depannya. Tanpa basa-basi John melangkah dengan cepat menghampiri wanita yang sangat dia rindukan itu dan memeluknya dengan erat. "Baby." "John, sepertinya kau ingin aku mati." Samantha memukul bahu John karena pria itu menyakiti bahunya yang terluka. "SSTTs. Sayang, jangan berkata demikian." John membenamkan wajahnya di bahu Samantha dan memejamkan matanya. Dia sangat bahagia melihat wanitanya yang sudah sadarkan diri. "John, are you okay?" Samantha mengangkat tangannya dan membelai kepala pria itu dengan lembut. "Baby, kau bisa membuatku mati kapan saja. Apa maksudmu? Apa kau tidak tahu aku sangat panik saat melihatmu tidak ada? Aku kira kau diculik." "Sorry John, aku hanya ingin ke kamar mandi." "Bagaimana keadaanmu sayang? Seperti yang kau lihat." "Sayangku, berjanjilah padaku jika kau tidak akan bertindak sendiri di kemudian hari. Aku sungguh tidak bisa kehilanganmu. Sorry telah membuatmu khawatir." John mengusap wajah Samantha dan mencium wajahnya yang masih tampak sedikit membiru. Dia sangat senang Samantha sudah sadar dari komanya. "Baby." John menciumi bibir Samantha untuk melepaskan kerinduannya sedangkan Samantha memejamkan matanya dan membalas ciuman John. "Baby, I miss you so much." bisiknya. "I miss you too John, maaf selalu membuatmu khawatir dan melibatkanmu dalam permasalahanku." "Don't say that, baby. You are my everything. I know." John tersenyum senang, dia memeluk Samantha kembali dan membelai rambutnya. Dia tidak akan pernah membuat Samantha mengalami hal seperti itu lagi. "Apa urusanmu sudah selesai?" tanyanya. "Yes." John segera mengangkat tubuh Samantha dan menggendongnya keluar dari dalam kamar mandi. "Baby, I love you." bisiknya. "Me too." John kembali menciumi bibir kekasihnya. Samantha melingkarkan tangannya di leher John dan membalas ciuman pria yang dicintainya itu. Sedangkan saat itu, Billy kembali dengan tergesa-gesa. Dia sudah mengecek CCTV tapi tidak terlihat ada yang membawa Samantha keluar dari ruangan itu. Billy membuka pintu ruangan itu dengan cepat. Dia ingin masuk ke dalam tapi langkahnya terhenti saat melihat bosnya sedang berciuman dengan wanita yang berada di dalam gendongannya. Billy tersenyum senang dan menutup pintu ruangan itu kembali. Pria itu mengusap rambutnya dengan pelan dan melangkah pergi. "Master, setelah ini aku ingin cuti untuk mencari kekasih," gumamnya. Setelah kepergian Billy, para medis kembali ke ruangan itu untuk melihat apakah pasiennya benar-benar hilang. Saat mereka masuk ke dalam,
Tampak Samantha sedang duduk di atas ranjang. Mereka merasa lega tapi sekaligus juga marah. Lega karena pasien mereka ternyata ada di dalam ruangan itu dan marah karena Samantha membuka alat yang terpasang di tubuhnya tanpa seizin dari mereka. Tapi dikarenakan kondisi Samantha terlihat baik-baik saja jadi para medis di sana tidak mempermasalahkannya lagi. Samantha ingin mandi tapi tak diizinkan dikarenakan lukanya masih belum membaik. Setelah mengecek pasiennya, mereka pun pergi. Saat itu John sedang mengelap tubuh Samantha dengan handuk basah yang berada di tangannya. Samantha begitu keras kepala dan bersikeras ingin mandi jadi dengan terpaksa John mengelap tubuh kekasihnya yang keras kepala itu. "John, sudah berapa hari aku tidak sadarkan diri?" tanyanya. Samantha memejamkan matanya, merasakan sentuhan tangan John di kulitnya. "2 days. Oh, aku kira 1 minggu. Hei, kau tidak berniat koma lama-lama bukan?" Samantha menyunggingkan bibirnya tersenyum mendengar pertanyaan John. "Kenapa? Apa kau tidak mau menungguku?" "Not like that baby, apa kau tidak rindu dengan Edward?" "Oh my, bagaimana kabar Edward?" Dia lupa dengan pria kecilnya. "Baby, Edward baik-baik saja. Aku meninggalkannya begitu saja dengan Ron, apa dia tidak menangis?" No, jawab John. Dia tidak ingin Samantha khawatir saat tahu Edward menangis semalaman mencarinya. "Where is he?" "Sepertinya tadi aku mendengar suara Edward memanggilku." "Are you sure?" "Yes." John meletakkan handuk basah yang berada di tangannya dan memakaikan baju Samantha kembali. Dia senang, ternyata keputusannya membawa Edward bersamanya tidaklah salah. "Sayang, Edward dalam keadaan baik-baik saja, besok kau pasti akan bertemu dengannya." "Are you serious?" "Yes baby." "Apa kau sedang meminta Billy menjemputnya?" "Tidak sayang, saat ini Edward sedang bersama dengan kedua orang tuamu." Wajah Samantha langsung pucat, tidak mungkin. Apa ayahnya akan menerima Edward? Apalagi wajah Edward sangat mirip dengan Franz. Mana mungkin ayahnya akan menerima Edward setelah apa yang telah Franz lakukan terhadap mereka? John pasti hanya bercanda dengan ucapannya. "Kau jangan bercanda," katanya tidak percaya. John terkekeh pelan dan menarik Samantha ke dalam pelukannya. "Baby, percayalah padaku. Selama kau koma sudah banyak hal yang terjadi." "Hei, kau bilang aku cuma koma 2 hari, memangnya hal apa yang telah terjadi?" tanyanya penasaran. "Baby, besok kau akan tahu dan aku yakin, kau pasti akan senang." Samantha menatap John dengan lekat, "Apa sih maksudnya?" "John." "Yes." "Apa Franz sudah mati?" "Sayang, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Aku jamin 100% dia tidak akan pernah bisa melukaimu lagi." Samantha melingkarkan tangannya di pinggang John dan memeluknya dengan erat. "Kenapa kau bilang pada Franz jika anaknya ada bersamaku? Kau tahu bukan jika sampai dia tahu dan percaya dengan ucapanmu maka dia akan merebut Edward dariku dan kau tahu juga, aku tidak akan pernah bisa berpisah dengan Edward." "Baby, aku bukan orang bodoh yang mengucapkan perkataanku tanpa pikir panjang. Trust me, aku mengatakan itu karena aku yakin Franz tidak akan pernah bisa merebut Edward dari tanganmu untuk selamanya." "Apa kau telah membunuhnya?" "Yah, anggap saja begitu." John memeluk Samantha dengan erat dan mengusap kepalanya dengan lembut. Dalam hati John berkata, setelah ini dia akan menghajar Franz habis-habisan dan membuat Baingan itu membayar setiap perbuatan yang telah dia lakukan terhadap Samantha. Dan pastinya, dia tidak akan membiarkan Franz Leonardo mati dengan mudah.
Baby, sebaiknya kau tidur. Samantha mengangguk dalam pelukannya. Thanks, John. Don't say that, baby. Samantha mengangkat kepalanya mengecup bibir kekasihnya. I love you. I know. John memegangi dagu Samantha dan menciumi bibir kekasihnya dengan mesra dan setelah itu, Samantha kembali ke atas ranjang sedangkan John mengunggungnya sampai dia tertidur. Pada keesokan harinya, Alex Jackson dan istrinya memasuki rumah sakit tempat putrinya dirawat dengan tergesa-gesa. Pagi-pagi sekali Billy telah datang ke hotel tempat mereka menginap dan mengabari mereka jika Samantha telah sadar dari komanya. Dengan tidak sabar sepasang suami itu berjalan menuju ruangan putrinya dirawat dengan Edward bersama mereka sedangkan Edward tampak ceria saat tahu akan menemui ibunya. Mereka masuk ke dalam ruangan itu dan tampak Samantha sedang duduk di atas ranjangnya sambil memakan sarapannya. Dengan cepat Anna Jackson berlari ke arah putrinya karena dia sangat bahagia melihat keadaan putrinya yang sudah baik-baik saja. Saat melihat kedatangan kedua orang tuanya, Samantha meletakkan makanan yang dipegangnya di atas meja. Matanya terbelalak kaget saat melihat ayahnya masuk ke dalam ruangan itu sambil menggendong Edward. Apa dia sedang bermimpi? Sayang, akhirnya kau sadar juga. Anna Jackson memeluk putrinya dan menangis. Dia tidak bisa membendung air mata bahagia saat melihat keadaan putrinya yang sudah baik-baik saja. Sorry, Mom. Samantha memeluk ibunya dan mengusap punggung ibunya dengan lembut tapi matanya masih setia melihat ke arah ayahnya. Mommy. Edward turun dari gendongan Alex Jackson dan berlari ke arahnya dan pada saat itu John mengangkat Edward dan mendudukkannya di sisi ibunya. Saat itu Anna Jackson melepaskan pelukannya dan melihat wajah putrinya yang tampak bahagia saat melihat Edward. Mom, are you okay? Tanya Edward. Samantha langsung memeluk Edward, dia sangat rindu dengannya. I'm okay, honey. Aku telah membangunkan Mommy, apa Mommy tidak mendengar? Tanya Edward. Sorry sayang, jika Mommy tidak mendengarmu. Samantha mulai menangis, bagaimana jika dia tidak sadar dari komanya, Edward pasti akan sangat sedih. Sorry. Katanya lagi. It's okay, Mom. Edward melepaskan pelukannya dan mengusap air mata ibunya sedangkan Samantha tersenyum dan mencium wajah Edward. Apa kau sudah menjadi anak baik? Tanyanya. Yes, Mom, aku tidak menangis karena kakek mengajakku pergi membeli beberapa permen. Apa Mommy mau? Edward mengeluarkan beberapa permen dari saku celananya dan menunjukkan kepada ibunya. Apa? Kakek? Samantha melihat ke arah ayahnya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Alex Jackson melangkah ke arah putrinya dan memeluknya, dia sangat lega saat melihat putrinya yang telah sadar kembali. Samantha, Daddy minta maaf padamu. Dad, jangan berkata begitu. Tidak, semua ini kesalahanku. Seandainya aku... Dad, tidak perlu diungkit lagi. Samantha menyela perkataan ayahnya. Maaf untuk semuanya, maaf Daddy telah mengusirmu 3 tahun lalu. It's okay Dad, anggap saja tidak pernah terjadi. Samantha, Daddy benar-benar minta maaf dan kembalilah ke rumah. Pinta ayahnya. John langsung melihat ke arah Samantha, apakah Samantha akan kembali ke rumahnya dan meninggalkannya? Jika iya, bagaimana dengan hubungan mereka? No Dad, tempatku bukan di sini. Aku sudah menemukan tempat yang nyaman untukku. Samantha berkata demikian sambil memandang ke arah John dan saat itu John begitu senang mendengarnya. Jika dia tidak mengenal John mungkin dia akan kembali ke rumahnya dengan senang hati tapi sekarang,
Dia tidak akan pergi dari sisi pria itu. Alex Jackson melepaskan putrinya dan memandanginya. Daddy akan menghormati setiap keputusanmu, tapi ingatlah untuk sering pulang bersama Edward. Are you serious, Dad? Tanyanya tidak percaya. Ada apa dengan ayahnya? Apa ayahnya bisa menerima Edward? Alex Jackson mengangguk sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Apa aku sedang bermimpi? Tanyanya. Jika iya, tolong seseorang pukul aku. Tidak, sayang. Sela ibunya. Dad, Mom, kalian mau menerima Edward sekalipun? Kalian tahu bukan? Samantha menangis tidak percaya jika ayah dan ibunya mau menerima Edward sekalipun pria kecil itu anak Franz. Tentu sayang, tentu. Alex Jackson dan istrinya langsung memeluk putrinya. Senyum John mengembang di wajahnya, dia senang melihat mereka. Aduh, aku harus segera menikahinya supaya bisa cepat punya anak. Katanya dalam hati dan dia harap hari itu cepat datang.